Faslun fir raj'iyati hiya lughatan al-marratu minar ruju'i wa syar'an raddul mar'ati ila nikahi minat talaqi ghairi ba'inin fil iddati sahar ruju'u mufariqati bitalaqi duna aktsarihi fahuwa thalathu li hurrin wasintani li abdin majanan bila iwadin ba'da wat'in ay fi iddati wat'in qabla inqida'il iddati fala yasihu ruju'u mufariqati bighairi talaqin kafaskin wala mufariqati biduni salasi ma'a iwadin ka khul'in libainunatiha wa mufariqati qabla al-wat'i id la iddata 'alaiha wala man inqadat iddatuha li'annaha sarat ajnabiyata. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun pada menyatakan raj'iyah. Di malam ini kita belajar tentang fasal rujuk. Seorang suami yang sudah menceraikan istrinya itu boleh rujuk kembali. Hiya lughatan al-marratu minar rujuk. Dianya rujuk pada lughat itu kembali daripada satu kali. Kembali daripada rujuk. Wa syar'an dan pada syarak raddul mar'ati ilan nikahi min talaqi ghairi ba'inin fi iddati. Dianya rujuk menurut syarak adalah mengembalikan seorang perempuan kepada nikah daripada talak yang bukan ba'in di dalam iddah. Jadi pengertian rujuk menurut syarak adalah mengembalikan kembali seorang perempuan kepada nikah yang perempuan itu sudah ditalak, yang talaknya bukan talak ba'in, yang kita kembali adalah di dalam iddah. Jadi makna daripada rujuk tawa balik ngen tidaurineng, tawa nikah kembali, tawa kembali kepada si daurineng yang sudah ditalak, talak 1 atau talak 2, yang perempuan tersebut bukan ba'in. Kalau sudah ba'in, menyeka ba'in berarti nyan hanjat li rujuk. Fil iddati, yang kita kembali di dalam iddah. Kalau sudah lewat iddah, berarti itu bukan lagi rujuk namanya. Nyan itulah pengertian daripada rujuk. Selanjutnya, sahar ruju'u mufariqati bitalaqin. Sahlah rujuk si yang dipisahkan dengan talak. Sahlah rujuk si perempuan yang perempuan tersebut yang dipisahkan dengan talak. Sebab ada perempuan yang dipisahkan, yang terpisah dengan perempuan dengan istri bukan dengan talak. Tapi yang sah rujuk adalah istri-istri yang dipisahkan oleh suaminya dengan talak. Wa amma yang bukan dengan talak maka tidak sah rujuk. Dan talak yang bukan talak 3 bagi seorang merdeka dan bukan talak 2.
bagi seorang budak. Kalaulah seorang lelaki sudah mencerai istrinya dengan talak 3, maka tidak ada lagi kata-kata rujuk. Kalaulah seorang budak dia menceraikan istrinya dengan talak 2, karena bilangan talak kalau pada seorang budak itu 2. Kalau dia sudah mentalak istrinya dengan talak 2, maka tidak ada lagi kata-kata rujuk. Menyebab orang katanya merdeka, leher boh talak. Menyakala ke talak leher perumah ke, maka hanali cerita untuk kembali. Hanali rujuk. Okay? Dia boleh. Majanan. Makna majanan, sah rujuk tadi yang seorang suami menceraikan istrinya dengan talak 1 atau talak 2. Seorang budak yang menceraikan istrinya dengan talak 1, yang dirujuk itu yang boleh kita rujuk balik majanan. Makna majanan itu semata-mata, tidak ada syarat apapun. Bila iwadin dengan tanpa iwad. Hana payah leba jelamanya, hana payah leba saksi, hana li payah bawali, maka dia cukup dengan yaitu mengatakan aku kembali kepadamu. Ya, wo aju pegah aju bak perumah tu, long kalung wo long bagata, kasah. Ada sekalipun tidak ada saksi, tidak ada yang mendengar, cuma seorang suami dengan seorang istri saja sudah cukup. Walaupun seorang istri itu tidak setuju, walau le perumah ke le pegah long wo long, dia tidak setuju dan tidak dia menerima. Atas sama seorang suami, dia sudah mengatakan aku rujuk kembali kepadamu, lung kalung wolom bak kata kasah. Ya, man prehagai lemah hilati lah pokoknya dia kasah wo tekedi. Kalaulah nanti sudah lewat iddah pun, karena sudah kembali di dalam masa iddah, nyo ka perumuh dan nyolong. Nyo makna majanan, berarti semata-mata bila iwadin. Ba'da wata'in, makna ba'da wata'in artinya adalah di dalam iddah wata. Kembali yang ada rujuk kepada seorang istri adalah istri yang ditalak, yang istri tersebut yang sudah ditalak sudah pernah disetubuhi. Kali pernah kamu setubuh memperumuhyan. Ya? Pahamnya, kalaulah seandainya seorang lelaki baru dia nikahi seorang perempuan tersebut, baru dia menikah. Kagabuk lian. Legabuk kecereju. Jadi hanawo pihlam masih malam. Tidak pernah berhubungan antara suami dengan istri, nyo berarti hana iddah, hana rujuk. Kalau dia mau balik lagi, berarti nanti dengan nikah baru. Jadi menyakali ke talik perumah ke petalik sa talik 2, talik sa talik 2 dengan seorang istri yang seorang istri tersebut belum pernah disetubuhi, belum pernah ke setubuh, maka nyan hukum hana rujuk aju. Tidak ada rujuk dengan istri tersebut. Jadi bagaimana juga kalau untuk kembali? Kalau untuk kembali ya nikah jadid namanya. Nikah baru ulang. Ya, ya. Nya mi saksi long, ya. Saksi wali long, ge pulong. Ya, ya. Di bajelami lah nikah kedua kadang kakudang bacuknya home kan. Pokoknya yang jelas harus bawa lagi mas kawin. Menjalami apa yang balom, saksi payah lom dengan wali sebagaimana ketentuan yang pertama. Kemudian juga menyangkut dengan bilangan nikah, kalau sudah dia lepas 1 berarti tinggal 2. Ya, tetap seperti itu. Kalau sudah dia talak 2 berarti tinggal 1 lagi. Walau itu dalam bentuk nikah jadid, nikah baru loh, ya.
Nyan taban hukum lagi sidro sama halnya seperti seorang lelaki sudah menceraikan istrinya dengan talak 1 talak 2 lalu iddah bu. Habis iddah golong gua. Habis iddah golong gua, lalu setelah habis masa iddah rujuk balik. Nikah kali. Lalu berapa jumlah bilangan nikah? Itu sesuai yang menteng tinggal. Nya kali ke pilih kedua berarti tinggal sabar truk kan. Tinggal sabar truknya ke motor besen truk. Tempat truk gabuk beok truk leh nikah kakak habis lah. Jadi bila iwadin ba'da wata'in ay fi iddatil wata'i itu. Jadi yang ada iddah adalah pada perempuan yang sudah disetubuhi. Wa amma perempuan yang belum disetubuhi, maka tidak ada iddah perempuan tersebut. Uronyo kita lihat di lako ke, ya tinggal hajub nikah je. Karena golong pernah bersetubuh. Ini kaitnya setubuh engko. Walaupun kadang-kadang na istimta ada mukaddimah watak sekalipun, anak kira aja. Kan? Tetap baru ada istilah kata rujuk kalau seandainya itu sudah pernah disetubuhi. Kalau tidak disetubuhi tetap tidak. Qablal inqidha'il iddati. Dan iddah itu sebelum lalu iddah. Qablal inqidha'il iddati, dan rujuk itu sebelum lalu iddah. Wa amma sudah habis masa iddah, nyo berarti kabih masa rujuk. Fala yasihhu ruju'u mufariqati bighairi talaqil kafaskhil. Jadi rujuk itu sebelum iddah. Kalau seorang yang masih punya kuru, 3 kali kuru. Lega kuru. Lega suci. Jadi lang masa lega sucinya yang ada rujuk. Nya kabih kalewat lega masa suci, berarti hanali rujuk kabih. Kabih masa iddah. Kalaulah dia seorang perempuan yang tidak ada lagi mas kuru, nya dapegah tidak ka urineng kabih masa haid, maka urineng tersebut masa rujuknya di dalam masa tempo 3 bulan 10 hari. Jadi lang matal he belian 30 huronyan ke seorang lelaki yang masih sah dikatakan untuk rujuk. Wa amma lewat daripadanya, maka nikah baru. Nikah lagi puluh. Kemudian fala yasihur ruju'u mufariqati bighairi talaqin khafaskhin. Maka lagi tidak ada lagi sah rujuk si yang dipisahkan, si perempuan yang dipisahkan oleh si suaminya bukan dengan talak. Apa? Tidak ada kata rujuk untuk suami istri yang perpisahan suami istri itu bukan dengan talak. Nyo hana rujuk. Mana contohnya? Seperti fasah. Ya, kan? Tidro promoh ke pasah lako. Ya? Nyo berarti tidak ada kata-kata rujuk. Kibancit menyegani ulam nikah baru. Ya, sebab pasahnya di uwan golong, di ulam. Sebabnya pasah ke mbak urina. Ke pasah tiro lako le tiro promoh menyatakan goknyan kagetim lo yang rujuk hana tapi nikah baru. Ya, kan? Karena lakonya hana getumali adanya. Cuma istri saja yang minta fasah dari suaminya. Kalaulah setelah difasah ingin balik lagi, nikah baru. Nikah kelahi. Ya, kan? Kemudian lagi tidak ada rujuk si yang terpisah dengan khulu.
tidak ada lagi kata-kata rujuk. Si yang suami istri yang terpisah dengan dalam bentuk khulu, khulu, itu juga tidak ada rujuk. Tapi ini tidak dikeluarkan kata-kata cerai oleh suami itu. Dimukhulu li sidro lako, dimukhulu li sidro prumo, dia meminta oleh suami istrinya untuk minta cerai pada suami, tapi cerai dengan talak 1 atau talak 2. Ate pungkoh ikun talak 1 talak 2. Kan talak sikit aku. Tapi tadi dalam bentuk khulu'. Khulu'nya pupah aku. Bang menyanetim cerilung lun bimeh kedon 10 mayam. Atau dari seorang suami menyikah katim bimeh kedon 10 mayam kah tali. Kan? Lalu pada saat suami untuk membayar kata-kata khulu' tersebut dengan talak 1 talak 2. Kan talak 1 cit, kan talak 2 cit, tapi ini enggak ada khulu', enggak ada rujuk. Tetap kalau seandainya dia mau balik lagi, mau menek wolom, nyo harus dengan nikah baru. Ya benar, harus dengan nikah jadid lagi. Ampun kan? Karena bainnya si perempuan. Karena seorang perempuan yang kalau seandainya dia mempasah suaminya, kalau seorang perempuan dia meminta dicerai dengan biaya, dengan talak 1 talak 2, tidak ada rujuk pada perempuan tersebut. Kenapa? Dikarenakan perempuan tersebut sudah bain. Ya, makna bain berarti si perempuan tersebut sama seperti hukumnya sudah selesai masa iddah, sudah lalu iddah atau dia sudah tahlil. Maka seperti demikian hukumnya, sehingga si perempuannya dia tidak, yaitu ada kata-kata rujuk. Menyegena wolom sidro lako ngen sidro perumoh yang sudah dipasah atau yang sudah khulu, berarti nyan payah menikah lagi. Kemudian wa mufarakati qablal wat'i, dan tidak ada rujuk lagi si yang dipisahkan sebelum wata'. Perempuan yang diceraikan sebelum wata', sido lako lagi dah pegah menelikut yang bahwa sido lako yang getalik perumoh ge, golong pernah ge bersetubuh, maka dia juga tidak ada rujuk untuknya. Kenapa tidak ada rujuk? Isla iddata alaiha. Pakan hana rujuk ba'udinang yang geceri segolong gedalik. Karena perempuan tersebut tidak ada iddah untuknya. Urinang yang golong pernah bersetubuh, nyo urinang nyo hana iddah aja. Wala man inqadat iddatuha, dan tidak ada rujuk lagi, yaitu si perempuan yang sudah lalulah iddahnya. Kabeh masa iddah hana rujuk lain ko. Li'annaha sarat ajnabi, karena sesungguhnya si perempuan tehno, orang inang yang dicerai sebelum wata', seorang istri yang dia sudah lewat masa iddah, kalewat bulan 30 huro atau sudah melalui 3 kali suci, maka tidak ada iddah dia. Kenapa si perempuan itu tidak ada lagi rujuk? Karena jadi dia seperti si ajnabi. Karena saban lagi urineng biasa, berarti perlu menikah balik, maka harus dia nikah jadi. Ya benar, kan?
Gimana kok? Buka pertanyaan? Baik para jamaah semua, mungkin ada yang ingin bertanya masalah materi malam ini ada rujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang istri ditalak 3, itu kan berarti nggak bisa rujuk kembali. Ya. Tapi masih bisa nikah kembali dengan syarat si istri sudah pernah menikah lagi. Benar. Jadi yang jadi pertanyaannya, jika talak 1 atau 2, tapi rujuknya di luar ataupun bukan rujuk namanya, di luar masa iddah tadi, berarti bukan rujuk tapi nikah kembali. Nah, apakah syaratnya sama seperti yang talak 3 tadi? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istri sudah ditalak 3, baru sah kita balik lagi dengan perempuan tersebut, maka setelah dia menikah dengan suami lain, setelah lalu iddah dengan suami lain, maka baru sah kita nikah balik. Nikahnya sama seperti syarat yang pertama. Syarat seperti nikah semula, yaitu dengan ada wali, dengan ada saksi, dan dengan membawa mas kawin. Dan jumlah bilangan talaknya baru. Makna baru, walau begitu. Memiliki dia talak 1, memiliki dia 1, 2, dan 3. Walau begitu. Sementara kalau talak 1 atau talak 2 sudah lalu masa iddah, habis masa iddah, habis masa iddah baru tahu walau, menikah balik, bilangan nikah, bilangan talaknya itu tinggal 1 lagi. Yang kali kita lihat sama tinggal tabah tu. Yang kita lihat 2 tinggal tabah. Yang kali kita lihat tinggal 2. Yang mana? Sama halnya juga seperti rujuk. Menyerujuk masa lam iddah berujuk, tadi sudah dia lepas 1, berarti tinggal 2 boh tu. Ya, kan? Cuma perbedaan jihban heboh surahnya, kalau dia rujuk lang masa iddah, berarti goknya cukup dengan kalung wolom kata. Jelame hana payah bahasa puli saksi saksi hana payah nggo. Mang pegah mentang bang ku imo maga ben tu irom na bete nggo kan. Hai pegah kago balik lom. Tapi seorang suami yang sudah rujuk itu cukup dengan kata-kata lun kalung wolom kata. Kasih. Ya, berarti tinggal bilangan nikah goknya 2 boh tu yang kali kita lihat sah. Ya. Tapi kalau sudah lalu iddah, nya kabeh masa iddah wa balik, nyo ka payah menikah balik. Payah menikah balik, me lem jelame, me saksi, me wali. Kemudian bilangan nikahnya itu kalau sudah ditalak 1 berarti enggak ada bodu. Nya mana? Menan nggo. Kaji baik tak boleh barang kaho katanya. Dengan tilah. Wajib dengar. Ya. Hanjir nggo, bak sore mungkin man. Sebab wajib keun bak darah baru. Bak promo. Wajib dah keun bak urina nggo. Ya, kalung wolom bak kata. Ya, hana syarat saksi lembu, hana syarat saksi. Kan? Tapi sunat membawa saksi untuk rujuk balik. Ya, benar. Kadang-kadang kan dalil darah baru ngomong gua juga mak juga ni. Gejak payah jak gede. Dah? Yang ke payah tak usahakan lagi dan bom merempok, kan? Sebab menyahana merempok keban dan pegah dan uang balik, kan? Ya, sebab nanti kata-kata rujuk rajak tu, au rajak tu zaujati, aku kembalikan kepada istriku. Ya, payah keun baji. Yang caran go, dah nak payah menyerujuk kemajanan menubila iwadin tanpa iwad.
hana payah tapun ko je tahwa le balik kaji pegah yo talek deh kita talek tha pula kita materi pun tak tak kun ko pun tha yang kedua tapi kele baru boleh kele Mungkin apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam masyarakat kita ini mungkin sering terjadi. Begitu dia sudah nikah dan sudah kadang-kadang sudah punya anak, kemudian timbul keributan, dia lari, kemudian dapat jodoh lagi, tanpa dia cerai dengan suami pertama, lari nikah lagi. Itu pertanyaan kami, bagaimana hukum nikah yang kedua sementara anak suaminya belum cerai, malah sudah punya anak lagi dengan suami yang kedua. Kemudian yang menikah ini mungkin di bahasa Indonesia balik yang akibat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang di pembahasan pertama juga sudah kita sampaikan syarat kita nikahkan dengan seorang perempuan dia bukan istri orang. Yang kedua tidak di dalam iddah. Belumnya nunggu nyocit beile ta pegah di dalam iddah cip menteng perumoh go mane sanggo okay? Kemudian anak yang lahir anak zina go. Anak yang lahir selanjutnya anak zina juga. Hana musyubahat pi. Nah surah syubahat kepikir lako kam meninggal go kepikir lako kam meninggal kasih trip anak gowo. Sudah begitu lama sudah enggak tahu kabar kemana, lalu istrinya menikah balik. Menikah, okay? Nyan dongko, nyan syubhat. Begitu ketemu sama suaminya, dengan sendirinya terpisah langsung. Terpisah dengan suami kedua. Anak tersebut gekeun anak syubhat. Kalau anak syubhat itu semua dibangsakan kepada ayah nunggu. Ini anak syubhat. Nyan di antara salah satu contoh syubhat nunggu. Dan banyak contoh-contoh lain yang terjadi syubhat. Yang anak syubhat itu dibangsakan kepada ayah. Sehingga ayah itu kalau anaknya perempuan sah menjadi wali. Dan anak syubhat ini dia juga berhak menerima warisan dari ayah yang melahirkan dia dalam bentuk syubhat. Dia lagi pertanyaan abu, nya tetap anaknya anak haram, anak zina, anak di luar nikah. Kalau anak di luar nikah berarti menyeka ayahnya yang ke ayah. Ya, nah. Mungkin lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kasus tunggu hidrourina yang ada di Melawi. Karena perbedaan adat, jadi urinanya diberi ya bahwa ada satu boleh kawin dengan agama, kan? Ya. Jadi hidrourina guruji dipati aku dapat tentang guruji dipati guruji jinak guruji. Jadi dalam kondisi leginya mungkin di pelajaran yang dulu iban sikap yang daya dijauh dari hidrourina ini bukan diikut perintah ayah jin maupun diikut suami. Berarti uragamnya gonya anak gineng. Benar? Pertanyaan ji kan? Berarti giyu cirinya berarti giyu pasah benar gua. Pertanyaan aku giyu pasah. Nyan payah ada kembali lom kepada cukupkah syarat pasah? Kalau seandainya tidak memenuhi syarat pasah hantah aku. Tapi kalau cerita katanya di pembahasan pun baru di antara pembahagian sunat-sunat talak, kan? Sunat-sunat talak itu karena diperintahkan oleh kedua orang tua. Yang diperintahkan oleh kedua orang tua ada kemaslahatan untuk anak tersebut. Tapi menyanyo dongko dia nak ikuti le hidrourina. Ya, kan? Karena meno nyan ka berbeda
permasalahan. Menyesiro rineng, begitu dia sudah dinikahkan oleh ayahnya, maka sepenuhnya menjadi hak suami. Ya, tapi beda dengan siro lakon, ko siro ragam, nya kada leuk di perumoh kenyan. Yang menurut kedua orang tuanya ada kemaslahatannya sunat dalil. Tapi menyehnya berarti pasah. Kalau tidak cukup syarat pasah, makalah pasah pun tidak terjadi. Ya, menan kok. Oke? Di pasar hana sama ada. Adat kiban, maksud hana sama adatnya kiban kan? Hana sekufu maksudnya gua. Yang kemunya secara hukum nungku menyahanya adat tidak sekufu menyahnya nungku hansah fasah. Hansah fasah. Karena baru sah fasah seandainya syarat-syarat fasah syarat fasah baru sah seorang istri untuk mempasah suaminya. Sebab di antara menunggu kan kadang-kadang suami tidak bertanggung jawab. Okay? Suami tidak bisa memenuhi kebutuhan zahir dan batin. Suami kadang-kadang ada hal-hal yang kadang-kadang menderita penyakit, di antara penyakit supa, gitu kan? Yang baru sah. Tetapi menyanyang lagi nya payah cok kebijakan lain, ya? Payah pertimbang adat ada ya. Nya menan. Gimana Bu? Mbak bilangan tadinya. Hệt le Bu. Dari le. Ya? Maksudnya baru pun kejadian baru langsung dari le. Yang ke man le hệt aja Bu. Kan? Dari le aja hệt. Ya? Ham thế lagi udah baju kuih thì có am le kre. Ya? Tak pegang thì le kre kuih thì kata am. Tak bayar thì kre. Kahitim merung orang pokoknya wah. Gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bolehnya dalam perkawinan dengan ngaji tapi di luar jalur kecil depan bukan Indonesia lain. Nah, pernah terjadi seorang suami masih sah istri dia diizinkan istri kawin dengan laki yang lain dengan syarat dia jangan dicerai, jangan ditalak. Dia masih istri dia boleh kawin dengan suami yang lain. Yang maksud dulu dalam hukum mungkin hancur menyebut lahir anak yang beribadah dan Assalamualaikum. Nyan dengan tayu mekawin perumoh dan ko karet aleu. Menan maksud engko kan? Dengan tayu mekawin perumoh cikaret aleu engko. Karet aleu. Tapi menyahanatakeun tayu mekawin tapi hiji-hija buat keroi maka anaknya anak zina, tidak anak zina. Seperti halnya pertanyaan Mbak Dengko meno, ya? Menan engko. Begitu takkeun perumoh de tayum kawin lah, tak kayak kawin lah gede, yang karet aleu nunggu. Ya? Kemudian seandainya ino tidro reung agam gebiarkan perumoh untuk berbuat zina, tapi tidak dia menceraikan, ia talak anak reut nunggu. Tapi ia anak tetap anak zina, anak di luar nikah. Ya mana? Kabeh apa? Terima kasih engkonya tapi nyo nabacut re nunggu yang kelanjutan jihnya yang mungkin nyo perlu cik ada apa kiban hukum ngan urineng lam raji'iyahnya ya insyaallah dak sibilin re